Sinovac itu ada masalah 211 laporan serius. Seriusnya seperti apa, Pak? Data dari Komnas KIPI tadi menyampaikan bahwa kasus serius, KIPI serius untuk Sinovac itu 211 kasus. Dan AstraZeneca 18 kasus. Nah, terhadap kasus-kasus yang serius ini diapakan, Pak? Meninggal itu yang dari Sinovac ada 27. Dari 27 itu 10 orang karena terinfeksi COVID. Kami berikan kepada Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilakan Pak Profesor Dr. Hindra Irawan Satari. Mengenai KIPI serius, jadi saya akan laporkan sebetulnya Pak, KIPI serius apa yang terjadi, baik pada vaksin baik pada Sinovac atau AstraZeneca. Keluhannya hampir sama. Ini KIPI serius yang meninggal, atau ya, saya sampaikan yang serius dulu, kan namanya serius gitu kan. Kan definisi serius itu dirawat di rumah sakit, mengancam jiwa, meninggal, atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu terminologi serius. Makanya seriusnya itu ada sesak napas, kram, mual, lemes, dada berdebar, pusing kepala, pingsan, nyeri kepala, bengkak, gatal, kejang, kemerahan, batuk, kedinginan, kemerahan gitu. Kalau dia masuk dirawat jadi KIPI serius. Kalau menimbulkan keresahan masyarakat, KIPI serius. Jadi semuanya berakhir dengan sembuh, baik dengan pengobatan atau tanpa pengobatan, dirawat atau kalau dirawat. Ini itu yang tadi Sinovac ya, yang AstraZeneca sama demam, mual, lemes, sesak, ya kebas, pusing. Yang meninggal itu yang dari Sinovac ada 27. Dari 27 itu 10 orang karena terinfeksi COVID, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, 2 orang diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kenapa kami bisa membuat diagnosis itu? Karena datanya lengkap, diperiksa, dirawat, di ronsen, diperiksa lab, di CT scan, jadi dapat diagnosisnya. Ya dari tadi yang ribuan tadi, yang meninggal 27 dan semua ada diagnosisnya. Jadi semuanya tertangani. Dan gimana yang itu yang ribuan gak dipapain? Kami ini audit bersama Komda hampir 3 kali seminggu. Ya, jadi kami bukan hanya penerima laporan, tapi mengadakan audit, terutama yang mereka tentunya ragu atau minta klarifikasi. Tapi kalau saya sampaikan tadi ya, teman-teman juga itu berdedikasi tinggi, lillahi ta'ala, ya tidak digaji, tidak diberikan honor, tapi mereka inisiatifnya dan kemampuannya juga tinggi, jadi selalu. Prof, kalau yang AstraZeneca berapa? Nah, sampai ke AstraZeneca. Jadi di Indonesia mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017. Dan ini di sini disampaikan mengenai definisi KIPI, ini sesuai pedoman WHO. Jadi seluruh Indonesia sama, seluruh dunia sama, bahwa definisinya kata kuncinya 3, semua kejadian medik, kedua terjadi setelah imunisasi, ketiga diduga berhubungan dengan imunisasi. Jadi tidak selalu kejadian ikutan pasca imunisasi itu berhubungan dengan imunisasi. Dan kejadian mediknya dapat berupa gejala, dapat berupa tanda klinis, dapat berupa kelainan laboratorium, atau berupa juga penyakit. Slide berikutnya. Progres yang terakhir dari Bio Farma, berapa banyak vaksin yang sudah masuk dan ketersediaan, kita tidak ada salahnya untuk kita mendengarkan itu. Untuk ketersediaan vaksin, seperti kita ketahui,
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah menetapkan 2 program vaksinasi. Yang pertama program vaksinasi program yang dibiayai oleh PBN yang ini sudah kita mulai dari awal Januari kemarin, dan vaksin gotong royong yang kita baru mulai tanggal 18 Mei 2021, 2 hari yang lalu. Untuk tahap pertama, vaksin gotong royong ini akan menggunakan vaksin produksi Cina yaitu dari Sinopharm. Untuk dalam hal ini kami sudah menunjuk anak perusahaan Bio Farma yaitu Kimia Farma untuk melakukan kontrak pengadaan vaksin Sinopharm dengan Sinopharm Cina. Total yang sudah binding yaitu sebesar 7,5 juta dosis. Ini nanti akan dideliver sampai Agustus 2021, dan juga masih ada sebesar 7,5 juta dosis lagi yang kita bisa lakukan eksekusi seandainya kita masih membutuhkan untuk vaksin gotong royong ini. Bisa kami informasikan total untuk vaksin COVID-19 yang kami produksi dan juga yang diimpor jadi dari Sinovac itu totalnya sebesar 125,5 juta dosis. Itu yang bagian paling kanan itu total agreement yang sudah kita lakukan dengan Sinovac. Kemudian khusus untuk yang 3 juta yang CoronaVac ini semuanya sudah kita berikan kepada Nakes. Jadi ada 122,5 juta dosis vaksin yang diproduksi di Bio Farma, dan ini secara bertahap sudah kita lakukan produksi dan juga distribusinya seperti kami sampaikan di slide-slide sebelumnya. Nah, untuk update ketersediaan vaksin yang kami lakukan kerjasama dengan Sinovac, ini sifatnya ada 2 jenis. Yang pertama yang kita lakukan impor jadi sebesar 3 juta dosis, dan ini semuanya sudah masuk ke Indonesia dan juga sudah diberikan untuk vaksinasi tahap pertama program pemerintah yaitu untuk tenaga kesehatan. Jadi 3 juta ini sudah kita langsungkan program vaksinnya dan selesai. Dan untuk tahap kedua, ini murni merupakan vaksin yang diproduksi di Bio Farma dan merupakan vaksin yang bahan bakunya kita impor dari Sinovac. Next slide. Sampai posisi 18 Mei kemarin, total bahan baku yang sudah kita terima dari Sinovac itu sebesar 65.500.000 dosis. Dan ini sudah kita produksi bertahap. Sampai posisi kemarin itu sudah kita produksi sebesar 48.793.100 dosis. Sementara total kapasitas yang ada di Bio Farma per tahun itu sebesar 267.600.000, meningkat dari yang dulu pernah kami sampaikan sebesar 250 juta dosis per tahun. Jadi kita sudah running 2 fase produksi untuk bisa memproduksi vaksin yang bahan bakunya dari Sinovac ini. Vaksin yang 10 tahun saja masih ada kekurangannya ya Pak, tidak semua 100% ya, apalagi dengan yang 1 tahunan ya. Nah, sampai lagi. Jadi ini tanggung jawab banyak pihak, dari distribusi itu sendiri, kemudian di tempat fasilitas kesehatan itu sendiri, karena vaksin ini dia harus ada perlakuan khusus dari 2-8% derajat. Kemudian yang tentunya tanggung jawab paling besar adalah di Badan POM pada saat vaksin itu diproduksi ya, selesai produksi ya. Jadi mungkin bukan cuma 1-2 sampel yang harus diambil untuk memastikan kalau vaksin itu aman. Ada standar keamanan yang betul-betul harus betul-betul tinggi karena ini akan digunakan di orang sehat ya, apalagi orang yang ada penyakit ikutan ya. Vaksin gotong royong ini Pak, di masyarakat ini mulai dikeluhkan harganya yang terlalu mahal. Memang kewenangan penetapan harga itu ada di Kemenkes. Kalau kita baca struktur harganya yang ditetapkan oleh pemerintah, harganya 321.600.000 per dosis. Ini hampir 2 kali lipat harga vaksin Sinovac, Pak. Termasuk di dalamnya harga ini adalah 20% keuntungan dan biaya distribusi. Sedangkan biaya penyuntikannya 117.910. Kalau dikali 2 kali suntikan berarti 879.140.000 per orang. Jadi hampir 1 juta. Ini banyak keluhan dari para pengusaha, terutama pengusaha menengah dan kecil ini. Yang bersedia ini kayaknya yang besar-besar saja. Walaupun yang bersedia mendaftar itu sekitar 17.000,
dengan 8 juta rencananya yang akan divaksin dengan gotong royong ini, tetapi keluhannya mulai terasa, Pak. Saya mengharap dan menghimbau jangan ada komersialisasi vaksin gotong royong. Saya kira ini perlu digarisbawahi. Sebab kalau mendengarkan pernyataan Menteri BUMN nampaknya kurang memberikan respon yang serius, Pak, terhadap keluhan masyarakat ini, terutama di kalangan pengusaha. Beliau mengatakan vaksin gotong royong ini kan sifatnya sukarela. Bagi yang mau ikut silahkan, yang nggak mampu nanti ikut vaksin pemerintah, kan begitu kira-kira. Saya tidak simpati, Pak, dengan pernyataan yang begitu. Karena apa? Tujuan vaksin gotong royong ini adalah untuk membantu pemerintah mempercepat herd immunity, kan begitu tujuan utamanya. Tetapi kok penetapan harganya itu adalah sangat mahal. Masa keuntungannya saja 20%, ini kan sama dengan swasta ini. Ya kan? Keuntungannya 20% termasuk jasa transportasinya. Saya ingin menanyakan nih, Pak, struktur harganya, Pak, atau cost structure ya. Cost structure dari vaksin Sinopharm ini seperti apa? Berapa biaya pembeliannya, berapa biaya distribusinya, dan biaya-biaya lain termasuk pajaknya berapa di situ. Dan perlu disampaikan kepada masyarakat secara transparan ini. Jangan sampai nanti ya kan ada tanda kutip ya kong kali kong dalam penetapan harga ini karena sangat terlalu mahal. Ya kan? Di tengah-tengah perusahaan sekarang yang sengsara, Pak. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak yang mem-PHK-kan pekerjanya, ya kan? Dan bahkan yang tidak bisa beroperasi lagi. Jangan sampai nanti dengan dibebankan ya kan vaksin gotong royong ini mereka tidak mampu melaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Apalagi menurut Pak Haryadi Sukamdhani ada di antara perusahaan yang memungut kepada pekerjanya, ya kan? Dan bahkan kalau perlu ini diadakan audit investigasi ini, ya kan, oleh BPK supaya jangan ada komersialisasi vaksin gotong royong di kalangan masyarakat. Kalau ada Menteri Kesehatan, saya akan mengatakan di sini supaya penetapan harganya ditinjau kembali. Karena tidak wajar mencari keuntungan 20% dengan apa? BUMN. Jadi seolah-olah BUMN ini berdagang dengan rakyat, kan kira-kira begitu. Kan? Nah, yang kedua, terhadap yang meninggal. Terhadap yang meninggal ini apakah sudah dilakukan pengkajian secara independen? Saya mendengar Komnas KIPI membentuk tim independen. Nah, apakah tim ini sudah bekerja atau belum? Dan kalau misalnya sudah ditemukan dan ternyata memang ada korelasi antara vaksin dengan orang yang meninggal, kira-kira rekomendasinya seperti apa, Pak? Kalau misalnya kemarin itu berapa ya? Yang Sinopharm itu nggak salah hampir 850.000 ya, Pak? Iya kan, Pak Hones? 870.000 kan? Nah. Ya itu kan mahal kan, Pak? Satu bijinya satu orang loh. Itu 2 kali sud ya, yang 870 itu kan? Kali 30 juta orang kalau nggak salah yang sudah terdaftar ya. Nah, ini kan besar juga. Jadi karena itu mohon ini Pak diberikan keterangan pada kita ini. Ini kebijakannya siapa sebetulnya? Apa kebijakannya Menteri BUMN? Kebijakannya Menkes? Kebijakannya Bio Farma? Tapi saya kira Bio Farma enggak lah. Tapi Bapak sebagai pelaksana Bapak ikut aturannya siapa? Itu penting. Saya ikut aturannya Pak Saleh. Jadi kami paham. Oh berarti dia yang buat. Kemudian dari Pak Heza ini terkait harga vaksin gotong royong. Jadi vaksin gotong royong ini Pak Yahya, kami mengajukan struktur harga dan sebelum nanti ada penetapan dari Kementerian Kesehatan, ini direview dan dievaluasi kewajarannya oleh BPKP. Ini tidak hanya untuk vaksin gotong royong, tapi vaksin program pemerintah pun sebelum ada penetapan harga dari Menteri Kesehatan itu mendapat review dan evaluasi dari BPKP. Jadi selalu seperti itu, Pak. Dan terkait penetapan terakhirnya itu memang ada di kewenangan Menteri Kesehatan. Sebagai contoh,
berapa struktur yang kami kirim ke BPKP untuk mendapatkan review terkait masalah harga produk. Kalau dia merupakan vaksin jadi, itu berapa harga impornya? Kemudian nanti biaya masuknya berapa, biaya importasinya, handling, transportation, naik pesawat, kemudian juga ada cold chain yang digunakan dalam pesawat untuk menjamin kualitas dari vaksin itu sendiri. Nanti sampai di Indonesia, biaya transportasinya dari bandara sampai ke gudang Bio Farma. Nanti juga ada biaya quality controlnya untuk melakukan pengetesan terhadap vaksinnya. Nanti ada operating cost, ada distribution cost. Ada banyak komponen yang semua data itu kami sajikan secara lengkap ke BPKP untuk mendapatkan evaluasi. Nanti dari BPKP setelah ada evaluasi, itu ada penetapan harga, usulan penetapan harga vaksin tanpa margin. Inilah nanti yang menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Usulan dari BPKP ini plus margin, ini yang jadi penetapan harga final dari vaksin. Khusus untuk vaksin gotong royong, sebelumnya sudah ada semacam survei yang dilakukan oleh Kadin kepada semua korporasi untuk mendapatkan range harga yang wajar menurut korporasi. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kadin, 80% dari korporasi mereka mengatakan mereka sanggup untuk membayar antara 500.000 sampai 1 juta rupiah untuk 2 kali dosis. Jadi menurut kami harga ini juga menjadi suatu pertimbangan dari BPKP untuk evaluasi dan juga menjadi pertimbangan dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan margin yang wajar. Tapi nanti kami akan melampirkan tertulis struktur dan juga progres yang kami lakukan dengan BPKP, Pak.